Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baru bagi kita. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baru bagi kita. Kita akan melihat itu di dalam 2 Korintus 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, kekasih Tuhan, dalam konteks ayat-ayat ini sangat kaya dengan segala sesuatu yang baru yang disediakan Allah bagi kita. Nah, mari kita akan melihat apa saja yang baru yang disediakan Allah bagi kita, yang terjadi dalam hidup kita, yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang baru yang dikerjakan Allah dalam hidup kita, yaitu tubuh yang baru. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang Tuhan memberikan tubuh yang baru bagi kita di sorga nanti. Tubuh yang baru itu, kekasih Tuhan, tidak ada lagi air mata kesedihan, kesakitan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tubuh yang baru itu tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang akan kita miliki di sorga nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang baru yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita diciptakan baru. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kekasih Tuhan, ada di dalam Kristus artinya orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sudah diciptakan baru oleh Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu kekasih Tuhan, kita jangan lagi hidup dalam kehidupan yang lama, tapi hidup dalam kehidupan yang baru. Tinggalkan hidup yang lama, jalani hidup yang baru di dalam kebenaran. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat yang ketiga, yang baru yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, yaitu sikap yang baru, yaitu relasi dengan Allah. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, kekasih Tuhan, dulu hubungan kita dengan Allah itu terputus karena dosa. Dan kita semua sudah tahu ini. Ini terjadi di dalam Taman Eden pada waktu itu. Tapi sekarang ini hubungan yang terputus itu sudah dipulihkan Tuhan sendiri. Jadi sekarang ini kekasih Tuhan, kapan dan di mana saja kita bisa datang sama Tuhan. Tidak ada lagi yang membatasi kita, melarang kita datang kepada Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan ketika Yesus mati di kayu salib. Hubungan kita dengan Bapa sudah dipulihkan. Hubungan yang terputus itu sudah dipulihkan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, kapan saja dimanapun kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, yaitu dikuasai kasih Kristus. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, kekasih Tuhan, tubuh kita yang baru, diciptakan baru, sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi hidup kita yang sekarang ini sudah dikuasai oleh
kekasih Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kenapa kita tidak lagi bahagia ketika kita melakukan dosa seperti waktu kita hidup dalam kehidupan yang lama dulu? Nah, kekasih Tuhan mau tahu, itu karena hidup kita yang baru ini sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan dosa, hidup kita ini tidak bahagia. Ada terjadi pemberontakan di dalam hati kita. Kita merasa tertuduh. Nah, itu terjadi karena hidup kita yang baru sekarang ini sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi tidak lagi bahagia ketika melakukan dosa seperti hidup kita yang dulu. Hidup kita yang baru sekarang ini sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, kekasih Tuhan, tanpa kasih Kristus kita tidak mungkin melakukan perbuatan baik yang benar. Kenapa kita suka menolong orang? Kenapa kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita? Karena hidup kita ini sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Mungkin dulu ini kita adalah orang yang sangat kikir. Mungkin dulu kita adalah orang yang sangat tidak menghargai orang lain, atau mungkin tidak pernah menolong orang lain. Tetapi ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita berubah. Kita suka menolong orang, tidak lagi menghina orang dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena hidup kita yang baru ini sudah dikuasai oleh kasih Kristus. Oleh sebab itu, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang benar di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat apa hasil dari pembaruan yang terjadi dalam hidup kita. Hasilnya apa, kekasih Tuhan? Hasil yang pertama yaitu hidup kekal. Kita tidak akan binasa. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Kita bacakan ayat-ayat ini. Ayat yang kedua. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat yang ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, kekasih Tuhan, ayat-ayat ini menggambarkan hidup di sorga nanti, alias hidup kekal di sorga. Nah, kekasih Tuhan, di sorga nanti tidak ada lagi hukuman bagi kita. Kita tidak akan binasa. Yang ada hanya hidup kekal yang akan kita miliki dalam hidup kita nanti. Nah, kekasih Tuhan, itu yang terjadi, itu yang akan kita miliki di sorga nanti. Jadi tidak ada lagi hukuman bagi kita. Yang ada adalah hidup yang kekal yang akan kita miliki. Tidak ada hukuman bagi kita lagi, karena kita sudah ada di dalam Kristus. Yang ada hanya hidup kekal yang akan kita peroleh nanti. Nah, itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua yaitu jaminan Roh Kudus. Nah, kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, sebagai jaminannya Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, jaminan untuk apa? Jaminan untuk nanti kita menerima segala sesuatu yang telah Allah sediakan bagi kita. Hidup kekal di surga nanti. Itu yang disediakan Allah bagi kita. Roh Kudus jaminan. Nah, kekasih Tuhan, Roh Kudus tidak mungkin bohong kita, kekasih Tuhan. Apa yang Ia janji akan digenapi di dalam kehidupan kita, dan kita akan terima itu nanti. Nah, itu hasil yang kedua. Kita lihat hasil yang ketiga dari pembaruan yang dikerjakan Allah dalam hidup kita, yaitu pengharapan yang baru. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan.
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita hidup dalam pengharapan yang baru. Walaupun kita belum melihat itu, tapi kita percaya bahwa itu akan terjadi. Dan kita akan menerima itu pada saatnya nanti. Kita percaya, kekasih Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, untuk semua pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apa respon kita? Apa respon kita terhadap pembaharuan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Kekasih Tuhan, marilah kita meresponi pembaruan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Nah, respon kita yang pertama, yaitu kita harus hidup untuk Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Respon kita yang pertama, kita harus hidup untuk Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita tidak lagi hidup untuk memuaskan diri kita, tetapi kita hidup untuk Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup menyenangkan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kita harus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah respon kita terhadap pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, respon yang kedua yang harus kita meresponi pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu kita harus ambil bagian dalam pelayanan yang baru. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat ini sangat jelas bahwa hidup kita yang sekarang ini adalah sebagai utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita harus mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang baru, yang sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, lakukan bagian kita. Apa yang kita bisa, kapanpun, dimanapun, dan sarana apapun, dan kepada siapapun. Selama kita bisa, kita lakukan untuk Tuhan. Selama kita masih hidup, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan selama kita bisa. Kalau kita sudah tidak bisa, nanti Tuhan campur tangan untuk menolong kita. Nah, kekasih Tuhan, sadarlah bahwa kita ada sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita yang ada sekarang ini adalah ciptaan baru, hidup dengan tubuh yang baru. Karena itu kita harus hidup untuk Tuhan, hidup dalam kebenaran, lakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Jangan takut, kekasih Tuhan, karena Roh Kudus jaminan kita yang siap menolong dan menuntun setiap langkah hidup kita. Dan juga Roh Kudus adalah jaminan kita untuk menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus di sorga nanti. Kekasih Tuhan, lakukan yang terbaik. Hidup dalam kebenaran, biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.